Islam, tidak ada Hindu, tidak ada semua itu, tidak ada Indonesia. Jadi Indonesia jangan sombong. Kamu itu ada karena kita semua ada. Itu jelas ya. Gitu ya Pak ya. Sampai kan cuma iseng-iseng loh tanya tadi. Menikmati loh, menikmati antara ada dan tiada, tahu dan tidak tahu. Dan itu nikmatnya di situ, jangan sampai tahu benar sampai. Kalau tahu benar nanti kecewa. Gitu loh. Istri-istri jangan sampai tahu benar hatinya suami. Termasuk suami-suami nggak usah tahu benar hatinya istri. Kalau tahu benar kamu ribut. Nah sekarang yang namanya ribut, yang namanya perang, yang namanya bentrok itu apa? Kan di Indonesia ini bingung kita mas. Ada dua keluarga di sebuah perumahan. Yang satu tiap malam bertengkar, teriak-teriak, bentak-bentak, piring pecah, kaca dilempar. Semua tetangga terganggu karena suaminya selingkuh, istrinya tidak terima. Rumah yang sebelah sana penuh ketenangan, ada alunan musik, penuh kedamaian. Tidak ada yang terganggu, bahkan menjasa nikmat oleh alunan musik. Karena suami dan istri yang sama-sama selingkuh dan mereka bersepakat. Saya tanya sama Anda, Indonesia ini yang mana? Monggo, Indonesia yang mana? Menurut Anda, yang benar yang mana? Yang kedua apa yang pertama? Jadi kadang-kadang bentrok itu benar nggak? Benar kalau untuk memperjuangkan kebenaran. Jadi ente pokoknya jangan gampang ngeklaim. Semua itu ada kiri kanannya, ada gradasinya, ada dinamikanya. Jadi kita jangan terlalu memfinalkan apa saja. Kita harus terus reserve gitu ya. Mudah-mudahan pulang dari sini hidupmu makin tenang. Lihat apa-apa senyum, malah juara saya gitu ya. Lebih tenang lah dan nggak bisa dihapusi lah. Dan nggak bisa dituduh-tuduh, Anda kan senyum-senyum aja lah. Arek iku anjene gak ero bedane telo karo gedhok gitu ya. Itu aja. Sampean ngomong gitu, sampean gak ero bedane pari karo sego goreng kok sampean niku kan gitu. Sego goreng dan agama, sego goreng itu madzhab. Agamane pari kan gitu kan. Nah, orang sekarang ngertinya padi itu sudah berupa sego goreng gitu loh Mas. Ngertinya Islam itu setelah Islam menurut ustadz dan ulama, bukan menurut Nabi Muhammad. Makanya pelajaran Islam nomor satu adalah pelajari sunnah dan sirahnya Rasulullah SAW. Gitu ya kira-kira ya. Oke, tepuk tangan untuk kedamaian kita semua. Silakan beliau. Pak Said. Tadi saya dimohon untuk Anda kan tuan rumah di sini, ini beliau yang bawa reksa di sini. Sahabat saya, dia dulu pernah di Gontor, tapi mukim di bulan puasa. Dan hasilnya adalah anti susu. Karena selama di Gontor itu dia hanya dapat susu, tapi dicairkan, dicampur banyu, tambah gula. Kau enak belas aja sampai hari ini dia tidak mau minum susu. Jadi soal susu Gontor punya dosa besar kepada Pak Sandi. Silakan Pak, monggo disapa aja. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, ngomong apa nih saya? Terima kasih banyak semuanya pada Cak Nun. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan. Sudah menjejak. Pokoknya kita terima kasih kepada beliau ya, karena beliau yang tuan rumah dan beliau yang menyiapkan semua ini. Dan dengan omongan seperti beliau tadi itu kan tercermin jelas beliau tidak punya pamrih apa-apa kecuali menggembirakan Anda semua, ya toh, menciptakan keamanan bersama, silaturahmi yang murni kemanusiaan, gitu ya. Karena kalau kita berdiri di sini sebagai orang Islam dan orang Hindu, kita mungkin bertengkar. Tapi karena kita di sini berdiri sebagai manusia dengan hati yang penuh cinta, maka kita bisa bersambung satu sama lain. Kadang-kadang orang itu kalau sudah alim Islamnya itu terus nggak bisa jadi manusia. Jadi sampai kenal Nur Khalis Majid, almarhum. Saya datangi Kak Nur Khalis Majid setelah berobat dari Cina. Dan dia dalam keadaan terlentang, tidak bisa merasakan makanan manis, pedas, kopi teh, tidak bisa merasakan. Terus kita olah 1,5 jam dia bisa duduk, terus bisa ngobrol.
Nah sebelum itu saya dapat video bahwa Cak Nur ketika tergeletak itu didatangi 2 ustadz. Cak Nur geletak lumpuh begini. Cak Nur ini memang harus bertobat sama Allah. Kalau tidak bertobat, tidak mungkin Cak Nur bisa sembuh. Loh, ono menungso ngono iku, Mas. Ono ada manusia yang hatinya tega seperti itu. Kan bukan manusia kalau begitu itu, Mas. Masuk orang Anda besok ke rumah sakit, ini satu dari 7 penyakit yang mematikan sampai. Bisa nggak Anda berlaku begitu? Jadi banyak orang itu Islamnya meningkat, kemanusiaannya turun. Jadi manusia dulu lah, belajar jadi manusia dulu pakai hati nurani, tidak tega. Rasulullah itu nomor 1 adalah hatinya tidak tegaan. Azizun alaihi ma'anitum, harithun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu tidak tega melihat penderitaanmu. Rasulullah itu menangis kalau kamu sedih, ya. Dan hatinya penuh kasih sayang kepada nasibmu. Jadi nomor 1 orang Islam itu adalah hatinya penuh rasa tidak tega kepada orang yang menderita. Termasuk kepada orang kalau memang kafir betul. Aisyah di surat Al-Maidah bukan 51 tapi 54. Allah bikin rumus. Kalau mereka pada murtad, kata Allah, murtad itu artinya orang yang tidak melakukan yang seharusnya dilakukan atau melakukan yang seharusnya tidak lakukan, tidak melakukan yang seharusnya dilakukan. Itu namanya murtad. Arti universalnya seperti itu. Bahwa kemudian dikontekstualisasi ke identitas agama, monggo. Allah mengatakan kalau mereka semua murtad, aku akan hadirkan, aku akan datangkan di negerimu generasi baru, umat yang baru, kaum yang baru, yang aku cintai. Dan mereka mencintaiku, dan hati mereka penuh kasih sayang kepada sesamanya, dan mereka tak punya rasa tidak tega kepada orang-orang yang memusuhi mereka. Jadi kepada musuh saja saya tidak tega. Kata Aisyah itu diartikan selama ini di Quran online Anda itu bersikap penuh kasih sayang kepada sesama muslim dan bersikap keras kepada orang kafir. Saya menafsirkan berbeda. Bersikap lemah lembut penuh kasih sayang kepada sesama muslim dan bersifat tidak tega kepada orang yang memusuhi Islam, tidak tega kepada orang kafir, kan gitu, tidak tega. Dan saya kemana-mana bekal saya adalah rasa tidak tega dan rasa bersalah. Maka saya lakukan ini semua karena saya membayar kesalahan saya, karena saya punya utang banyak kepada Allah dan sesama manusia. Maka sampai jam berapapun saya tidak merasa cukup untuk membayar utang saya kepada Anda semua. Itu menurut saya bekal hidup yang terbaik, gitu loh Mas. Makanya acara Makian sampai jam 3 sampai jam 4 kemarin tidak ada masalah, saya tidak capek, tidak boleh capek. Dan saya sumpah kepada badan saya, orang itu kesel, ora kesel, perintah aku khalifah loh, macam-macam gue yang mana. Mata aja saya bentak kok Mas. Saya kan dulu pakai kacamata. Ini mahal. Tak dulu font terkecil 6. Lalu ketok terus. Tak balik ini meneh. 3 hari celing Mas. Celing nih. Huruf sekecil apapun saya bisa baca. Saya sudah 66 tahun. Apa saya ajaib? Enggak. Loh, saya kan disuruh Allah baca, disuruh Allah melayani orang banyak, kan pasti saya difasilitasi dong. Mana ada orang merintah tanpa memberi fasilitas? Benar nggak Mas? Jadi kalau Anda dapat amanah, jangan khawatir, jalankan, itu pasti ada fasilitas yang dikasih oleh Allah. Tapi sebaliknya kalau kamu diberi kekayaan oleh Allah, jangan dipakai saja tanpa melihat bahwa ada tanggung jawab dan amanah di balik kekayaanmu itu. Ngono loh Mas. Gitu. Saya ini sampai sekarang banyak orang menyesal kenapa kok Novia mau sama Cak Nur itu. Iya benar sampai sekarang loh itu. Jadi ada obrolan di Facebook itu. Dulu apa WA group. Oh Mbak Novia suaranya masih bagus ya, masih oke gini. Sayang ya kok kawin sama Cak Nur. Tenang ya. Terus anak saya di Kanada sekolah, teman-temannya ngerasa nih loh. Itu loh aneh Novia itu. Kok kawin sama seniman nggak jelas itu? Gitu.
Aku yang enggak sakit hati lah, memang iya. Lah saya mah enggak jelas kerjaan, enggak jelas profesi, enggak punya pejabat, bukan pengusaha, bukan. Kok mau Novia kawin sama saya? Kan gitu. Dan saya setuju sama kegelisahan semua orang-orang di Indonesia itu. Saya setuju. Perkara saya jadi, ya kata apa, Bang? Kan gitu, Mas. Terus kami sudah 22 tahun ini kan gitu. Dan ya memang gitu, Tuhan tuh gitu. Jadi kita sampai percaya sama Allah. Janjikan sama istrimu, ya Allah, aku cinta sama istriku, aku cinta sama anakku, ya Allah. Tahun depan kalau bisa saya berikan motor yang baru supaya enggak egrek-egrek kayak gini, ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Tahun depan kok enggak punya rezeki, berdoa, ya Allah, saya ini niat baik loh sama istri saya, katanya suruh mencintai. Kalau enggak dikabulkan, ya sudah, kalau gitu enggak usah. Yo dikabulkan. Gitu Mas, yang mesra sama Tuhan. Tuhan itu milikmu sehari-hari, kekasihmu sehari-hari. Ya, apakah itu kurang ajar? Ada seorang waliullah di Mandar. Dia dibikin masjid oleh orang di kampung. Suatu hari dia memulai memakai masjid itu, sholat menjelang sholat zuhur dia datang Cina-Cina nagih. Gentengnya belum bayar, semennya belum bayar, kayunya belum bayar, ditagih. Imam, ini belum dibayar ini. Itu kan orang Sulawesi yang ngomongin dulu. Wah, ribut ditagih dia, terus dia bilang, kau jangan main sama Allah, kau jangan nagih sama Allah, ini rumah Allah bukan rumah saya. Kalau kamu nagih sama Allah, dibayar kau nanti. Jangan main-main sama Allah, gitu kan? Belum selesai, itu dia sholat Mas. Sholat duhur, kamu tunggu, Allah akan jawab. Belum selesai sholat duhur, ada rombongan baru datang Mas. Pengusaha-pengusaha pribumi, teriak, Imam, bagaimana bikin masjid tidak bilang-bilang kita? Kita juga mau masuk surga, Imam. Terus Imam pulang, ya sudah dibayar Cina-Cina itu. Mas, tenang aja. Jadi berbuatlah baik, cintailah istrimu, anakmu, janjikan sesuatu yang baik. Kalau saatnya tidak bisa bilang sama Allah, ya Allah jangan permalukan aku di depan istriku, ya Allah. Gitu. Loh, ya Mas, ya, setuju nggak Mas? Gitu. Allah kasih, Allah itu baiknya pol, dan saya hidup itu betul-betul karena itu pol, dan saya serius itu. Mana mungkin saya bisa menghidupi Novia kalau pageng, mana bisa, saya nggak punya kerjaan, tapi kok bisa? Ya itu tadi saya tagih, ya Allah, yang nyuruh saya kawin sama dia sampaian loh. Lah iya toh Mas. Disampaikan dosa, saya ini kan manut saja. Saya nggak pernah ngerayu kok, cuma saya lamar. Tapi gelap. Ya, tadi saya disiksa juga oleh Allah. Disiksa. Kenapa Mas cerita-cerita gini Mas? Ya Anda tuh punya kemesraan. Anda jangan sampai kehilangan kenikmatan hidup. Nikmatilah hidup ini, asalkan dalam rangka menikmati rahmat Allah. Tapi nikmatilah hidup. Melarat nikmati melarat, kaya nikmati kaya. Jadikan semua manfaatnya mengembirakan sebanyak mungkin orang. Jangan kehilangan kenikmatan. Jangan mentang-mentang jadi orang Islam terus sufi terus aku tidak mau kepada dunia. Ya jangan gitulah. Sayyidina Ali mengatakan, wahai dunia, jangan coba-coba merayuku. Aku sudah mentalak 3 kamu. Ya dunia hurri ghairi, laqad talaqtuka thalathatan. Wahai dunia, jangan coba-coba mendekat ke aku. Jangan dipikir aku terpesona kepadamu. Aku sudah mentalak 3 kamu. Menurut saya salah itu. Ya dinikmati, anak jagung dinikmati, bubur dinikmati, ya toh, geduk dinikmati, milik Allah kok dinikmati. Untuk apa mentalak dunia? Gitu loh. Itu kan saking pusingnya Sayyidina Ali lihat rakyatnya waktu itu gitu loh. Akhirnya dia talak dunia. Kalau saya tidak mentalak dunia, gitu loh Mas. Jadi saya nikmati. Bukan biasa nikmati. Menengendasmu ngelak. Oke Mas ya. Sekarang kita berkenalan sama Mas Wildo. Mas Wildo, tepuk tangan untuk Mas Wildo. Sorry Mas. Yang belum pernah kenalan sama Mas Wildo angkat tangan Mas. Semua ya. Anda kan tidak paham iki opo arti. Iki pengajian capopo. Kok
ono grembyeng. Anda ngerti toh Mas, betapa penuh cintanya kita semua ini. Kalau saya dimintai foto oleh banyak orang tiap hari, tapi kalau saya ketemu Wildo saya yang minta foto dia. Jadi waktu Mak Ian yang pertama di mana dulu ya? Di museum. Enggak, enggak, awal di sini kok di Denpasar kok. Setelah yang di Angkatan Laut. Ya, jadi saya lihat Mas Wildo tak naik, Wildo. Sampean itu punya kemampuan yang semua orang di dunia, saya tidak yakin punya kemampuan seperti sampean. Mas Wildo kaget. Oh, Mas Wildo kaget. Tidak ada satu raja, tidak ada satu kaisar, tidak ada satu presiden, perdana menteri yang berani tampil seperti sampean. Gimana gitu? Iya lah Mas ya. Jajal waktu itu Bu Mega presiden. Jajal yang Bu Mega wani ini. Jadi sampean itu punya fadilah. Jadi pertama yang sederhana aja sing ketok moto. Mas Wildo kok sampean berpakaian ini kan agak bingung. Sampean cerita nolak. Gitu. Ya gak anunya. Hujah itu landasan sampai mengambil keputusan seperti itu supaya teman-teman berani mengambil keputusan asalkan mengerti persis dan bisa bertanggung jawab. Saya biar perkenalan ya, yang belum kenal bisa kenal nama saya Wildo. Saya punya keputusan berpakaian seperti ini sebetulnya mulai dari kecil. Mulai dari kecil ketika saya hidup dengan mbah saya di dalam suatu desa dengan berbagai macam orang yang punya keyakinan berbeda. Ada Islam Abangan, ada Islam Putihan, ada Kejawen. Dan di sana saya melihat kalau orang tidak seragam itu kayaknya jelek gitu. Setiap orang tuh senang seragam. Jadi yang saya mencoba untuk apakah salah kalau tampil berbeda? Itu salah satunya gitu. Apakah salah kalau kita tampil berbeda? Itu dulu waktu saya masih kecil. Tapi sekarang saya tampil begini karena saya tidak ingin seorang pun tahu siapa saya. Saya tidak ingin seorang pun tahu siapa saya. Saya orang baik atau bukan, itu bukan urusan sampean. Tapi yang jelas saya tidak pernah merugikan sampean. Saya hanya ingin menunjukkan pada sampean. Saya di samping itu juga agak kecewa. Banyak orang yang tampil dengan pakaian-pakaian suci, tapi perilakunya sama sekali tidak mewakili. Jadi saya malu melihat itu. Saya malu. Bagi saya lebih baik saya berpakaian yang nampak kotor, nampak jahat daripada nampak baik. Saya lebih suka dituduh hina daripada dituduh baik. Karena ketika saya dituduh baik, saya punya tanggung jawab. Tapi ketika dituduh hina, saya nggak punya tanggung jawab apa-apa. Tapi saya punya tanggung jawab sendiri dengan Tuhan. Itu jawaban yang sederhana. Tapi kalau sampean tanya lebih jauh lagi, saya akan jawab. Karena saya nggak bisa cerita lebih banyak. Nah, Mas Wildo ini pelukis. Di asli Surabaya, Kaliasin dan di mana? Tegal Sari. Tegal Sari. Beliau pernah menjadi jamaah empat aliran Islam. Aliran, ya. Jadi Al-Falah, Al-Falah, Wahabi.
Wahabi, terus di Kenjeran, Itu Satria. Salafiyah, Salafi Wahabi. Ya. Kemudian di Mujahidin Mujahidin, itu radikal. Radikal. Ya. Di Ikan Gurame itu tablik. Oh, Aliran jamaah jalan-jalan. tabligh. Ya. Terus sampean nggak jamaah dhewe iki ya. Kamera KBKB. Oke Mas. Baik, boleh kita Anda tanya terus terang nggak apa-apa tuh ya Mas Yuda ya? Terus terang nggak apa-apa. Cintailah dia, doakan dia. Ya memang dulu yang doakan Anda Saya semua. supaya masuk surga. Siapa Mas? Ayo Mas. Yang bertanya, yang praktis-praktis nggak apa-apa, yang mendalam nggak apa-apa, monggo. Ya, monggo. Ya. Takon sing daki-daki agar sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barep Eko Arnianto. Asal saya dari Ngawi, kaki Gunung Lawu. Dan saya kerja di Bali, kurang lebih sudah 7 tahun. Saya ini, Pak Nun, saya itu di Bali bukan cuma sekedar kerja. Jadi, alhamdulillah sekarang saya dan kawan-kawan punya perkumpulan reok di Bali. Namanya Sarbuno Balelo. Ya, sedikit banyak saya belajar tentang versi-versi reok, versi ABCD. Yang paling berkesan buat saya itu versinya Ki Ageng Kutu ketika dia mengkritik Brawijaya 5 waktu itu, dan sangat marah sekali si Brawijaya 5 ini. Tapi intinya yang mau saya tanyakan itu, kok ada sekarang Ki Ageng Kutu lagi? Cak Nun, mulai zamannya Pak Soeharto, Cak Nun itu jadi kritikus. Saya nggak lihat langsung, tapi saya baca. Cak Nun itu jadi kritikusnya Pak Harto, sampai sekarang pun tetap masih jadi kritikus buat pemerintah. Nah, gimana caranya Pak Cak Nun kita tetap jadi pengkritik, tapi tanpa si penguasa ini marah sama kita? Nah, nemen Cak, nemen nih kok kritiknya. Wow. Jadi ya itu tadi yang mau saya tanyakan. Jadi apa resepnya Cak Nun sampai melebihi Ki Ageng Kutu waktu itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang kedua, mau tanya atau tentang Mas Wildo ya?